Sejumlah 10 universitas atau kampus mengikuti acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Brebes dengan acara pemberian materi tentang sosialisasi dari Rektor Humus serta dari pembicara lain. Kampus yang dimaksud adalah Universitas Setiabudi Umus Brebes, Universitas Peradaban Brebes, Institut Agama Islam Al-Hikmah 1 Benda STAI Al-Hikmah 2 Benda, STAI Brebes STIE Widya Manggalaya Brebes Tikes Brebes, STIMIK Muhammadiyah Paguyangan, Akbid Kiai Haji Putra Al-Hikmah 1 Benda, Akper Al-Hikmah 2 Benda. Pembicara dari Ketua Netfit Network for Information Domestic Society Indonesia, Muhammad Afid Komsani, Amir Fudin S., si anggota Bawaslu Brebes, Profesor Robi Rektor Umus Brebes. Dalam acara sosialisasi ini sejumlah mahasiswa yang mengikut acara melakukan tanya jawab kepada narasumber. Pertanyaan yang diarahkan kepada narasumber berisikan apakah secara hukum sah atau tidak adanya capres berumur kurang dari 40 tahun. Cara mencegah terjadinya suap pada pemilihan umum, kemudian bagaimana cara menangkal berita-berita hoaks yang terjadi di masyarakat. Lagi nama saya Muhammad Rinaldi Firmansa, saya dari BEM Universitas. Saya mau bertanya terkait tentang masalah pengawasannya. Kita itu adalah kontraktual yang dituntut untuk memang untuk mengawasi di lembaga pemerintahan ya, terutama mengawal demokrasi tahun 2008 nanti. Nah, di mana teman-teman BEM dan OP lain di sini adalah pemuda dan banyak juga pemilih-pemilih pemula. Dan di sini juga ada ada anggota dari Bawaslu juga sosialisasi kepada kita bagaimana cara pengawasan di lapangannya. Nah, kita sebagai pemuda itu kan rata-rata juga itu punya kebutuhan ekonomi kan. Rata-rata itu pemuda pasti banyak kebutuhan ekonomi, dan salah satunya adalah ya banyaklah. Di sini adalah momen di mana para kontestan politik itu mendapatkan sebar melihat pemuda-pemuda itu memiliki ekonomi yang cenderung kurang di hidup yang sekarang zaman modern ini. Nah, bagaimana dari Bawaslu juga selalu berdemokrasi juga itu bagaimana mengedukasi teman-teman muda juga, selain dari pengawas juga teman-teman muda harus edukasi bagaimana teman-teman muda itu menolak kecurangan-kecurangan dalam politik seperti itu. Apa yang akan diberikan oleh Bawaslu terhadap kaum muda juga biar si kaum muda itu selalu menjadi pengawas itu juga kita terikat ataupun terbawa oleh arus kecurangan politik seperti itu. Perkenalkan, nama saya Salsa dari Relawan Patroli Cyber Jawaban. Sebenarnya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama dari terkait materi yang pertama yaitu pemilu bermartabat dengan Pancasila, lalu yang kedua materi yang kedua yaitu tentang peran penting perguruan tinggi dan hukum akademi. Yang pertama itu berbicara tentang pemilu bermartabat dengan Pancasila sebagai legitimasi negara, seperti itu. Kita mengangkat kasus atau isu yang sederhana, yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, dalam putusan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai hubungan kesepakatan dengan yang berperkara, yang mana berdasarkan kode etik hakim bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara jika ada hubungan kekeluargaan dengan termohon atau pemohon. Nah, dalam putusan tersebut itu hakim memutus bahwa batasan usia calon cawapres tetap 40 tahun, tapi dan ataunya itu adalah mengenai menjadi kepala daerah yaitu di tingkat wali kota seperti itu. Nah, lalu ada hakim yang memang setuju dan tidak setuju. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat, harusnya kan Bapak Rektor yang bagaimana pendapat Bapak mengenai putusan tersebut, apakah sependapat atau tidak? Lalu kira-kira menurut Bapak urgensi dari putusan MK tersebut itu apa? Apakah ada keterkaitan dengan isu politik dinasti atau seperti apa? Yang kedua adalah peran penting perguruan tinggi dan kelompok akademik
Terus tadi Bapak menyampaikan bahwa ada yang namanya Indeks Demokrasi Indonesia dari Economist Intelligence Unit, yaitu Indonesia memiliki indeks demokrasi senilai 6,71. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia sekarang cacat demokrasi. Gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa indeks demokrasi Indonesia itu bisa bagus atau bisa sempurna jika masyarakat masih sering terpengaruh oleh adanya isu politik identitas. Tentu kita sepakat bahwa hal terpenting dalam arus post-truth yang sangat luar biasa hari ini, arus informasi yang berkembang sangat cepat, adalah satu itu penting adalah bagaimana kita memastikan itu kita men-sharing sebelum kita men-sharing apa yang kita dapat kaitan dengan informasi dari sosial media. Jangan sampai kita kelompok mahasiswa, kelompok pemuda yang memiliki latar belakang akademik yang cukup bagus, cukup tinggi, akan tetapi pola respon terhadap perkembangan informasi itu sama dengan, mohon maaf, orang tua kita yang tidak mengenyam pendidikan seperti kita. Tentu treatmentnya harus berbeda. Mungkin nanti Bawaslu sudah bisa sharing kaitannya dengan, saya nggak salah, Bawaslu sudah bekerjasama dengan Google Indonesia ya Mas ya, dan juga KPU kaitannya dengan strategi memfilter berita-berita hoax. Dan secara tampilan pun teman-teman sebenarnya sudah bisa merasakan ini tuh informasi, tak video, tak itu berita, tak itu apa, sekiranya kok janggal dan aneh dan terkesan memprovokasi, itu akan mengarah pada yang kita sebut sebagai hoax tadi. Nah, cara selanjutnya bagaimana Mas? Yang selanjutnya adalah perlu kita mengkomparasikan informasi yang sama, data yang sama, berita yang sama dengan sumber yang lain. Cross check ini itu penting, ya. Check and rechecknya itu penting. Bagaimana pemerintah membandingkan informasi yang sama dalam portal berita yang lain, ataupun nanti teman-teman cek deh. Tempo.co itu punya semacam trik jitu untuk bagaimana mengecek informasi kita itu valid atau tidak. Itu ya. Jadi yang pertama kaitan dengan berita hoax adalah kita memberikan informasi tersebut. Kaitannya dengan curangan pemilu, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa teman-teman BEM, teman-teman Kapli bisa menjadi bagian dari mantau pemilu ya, Mas Amin bisa mendaftarkan secara resmi ke Bawaslu. Nah, pola kerjanya bagaimana teman-teman? Yang biasa kita lakukan sebagai pemantau pemilu adalah yang pertama kita harus paham dulu tahapannya. Tahapan pemilu yang sedang berjalan itu apa? Kita bagaimana bisa memantau kalau kita tidak tahu sekarang sedang apa ini si tahapan pemilu ini. Jika hari ini kampanye ya kita fokus pada tahapan kampanye selama beberapa hari ya, sekitar 1-2 bulan lebih begitu. Hanya dalam tahapan kampanye. Nah, teknisnya bagaimana? Teman-teman bisa mengkaji dugaan temuan pelanggaran, kemudian teman-teman bisa melaporkan ke Bawaslu, atau teman-teman kemudian bisa, saya rasa kalau memang datanya valid ya, ini penting. Kita harus memastikan bahwa dugaan pelanggaran itu datanya kita sudah lengkap. Proses pengkajian, proses penelitian, proses check and rechecknya itu harus valid, data yang kita dapatkan juga harus valid. Tekniknya kita bisa menuntut nanti setelah itu semacam publikasi, konferensi pers dan sebagainya, kita mengundang awak media bahwa ada dugaan temuan pelanggaran, dan tugas kita hanya sebatas itu teman-teman. Yang menindaklanjuti adalah Bawaslu yang kemudian punya piranti, punya instrumen untuk menegakkan keadilan pemilu, menindaklanjuti dan juga menindak apabila ada dugaan pelanggaran pemilu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan dia tadi sama ya, peran mahasiswa. Peran mahasiswa sangat banyak sebagai kelompok milenial, kelompok zilenial begitu, gadget, Android, iPhone, tablet, dan sebagainya. Pemantauan jejak digital misalkan dari peserta pemilu kita, apakah dia melanggar aturan kampanye misalkan, ataupun membagikan kabar-kabar yang
berpotensi mengandung muatan sara politik dan sebagainya. Mungkin itu ya respon saya kayaknya dengan merespon hoax. Kemudian tadi dari Mas Renaldi ya, saya baru dengar nih pemuda sekarang itu kebutuhan ekonominya banyak. Mas Renaldi ini sudah berusaha berkeluarga untuk menjadi sesuatu yang urgent. Itu tidak salahkan teman-teman, tidak sepenuhnya salah dan tidak juga benar juga. Ya tentu kita hari ini ada banyak kebutuhan pribadi dan sebagainya, kan, tetapi ketika kita masih muda, hal yang kemudian membedakan kita dengan generasi pendahulu kita adalah yang pertama tadi, semangat nilai yang kita perjuangkan. Oke, kita butuh kuota ya, buat beli uang, buat beli pulsa, buat beli kuota, buat makan sama pacar kita misalkan, itu real kebutuhannya. Tetapi kan ada kemudian nilai dan prinsip yang kita perjuangkan. Ya, itulah yang kemudian kita sebut sebagai idealisme. Nah, mungkin strateginya kita tidak perlu meniru sepenuhnya dengan para tokoh-tokoh pendahulu kita seperti semacam Tak Malaka Soekarno sebagainya. Kita bisa memotivasi dengan cara kita hari ini, mengedukasi pemuda dengan kelompok-kelompok kecil seperti ini. Teman-teman GMNI dengan organisasinya, teman-teman PMI, teman-teman HMI, teman-teman BEM yang kemudian punya banyak kawan, punya banyak jejaring di lingkungan terdekat, bisa kemudian mengadakan diskusi, mengadakan ngobrol bareng, kongkol dan sebagainya, atau mungkin menjadi gerakan kolektif di satu Brebes ini dalam rangka mengawal Pesta Demokrasi tahun 2024. Nah, itu yang peran yang kemudian paling realistis bisa kita lakukan. Ya, kalau memang teman-teman hari ini menjadi bagian dari partai, bagian dari aktivitas politik, misalnya relawan sebagai, karena gini teman-teman, kaitannya dengan pemilu hari ini itu saya klasifikasikan menjadi 3 kelompok ya. Dan kita bisa masuk di mana di salah satu 3 kelompok ini. Yang pertama, kita bisa menjadi bagian dari peserta pemilu, ya, jadi anggota partai politik, caleg, tim ses, relawan dan sebagainya. Artinya kita masuk pada kelompok yang pertama, bagian dari peserta pemilu. Kemudian yang kedua, bagian dari penyelenggara pemilu. Karena usia kita belum cukup, kita bisa menjadi penyelenggara pemilu ad hoc misalkan. KPPS ya, Mas, dan juga nanti Panwas TPS yang sebentar lagi akan dibuka. Itu bagian partisipasi kita dalam pemilu tahun 2024 nantinya sebagai penyelenggara pemilu ad hoc. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga itu sebagai bagian dari di luar dari kelompok tadi, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Kita bisa menjadi pemantau pemilu, bisa menjadi orang yang fokus pada riset-riset kaitannya dengan pemilu dan demokrasi. Nah, 3 wilayah ini kita bisa masuk. Yang rumit, yang rancu adalah kita masuk pada ketiga wilayah ini. Kita jadi tim ses, kita jadi pemantau, kita jadi penyelenggara pemilu. Itu yang rumit teman-teman. Harus menjadi salah satu adukan. Jadi kan pemilu kita itu rumit. Nah, maka dari itu silakan teman-teman BEM, teman-teman OKP, tentu teman-teman OKP, teman-teman BEM punya nilai dan juga aturan hukum organisasi ya yang mengatur bagaimana aktivitas kita dalam organisasi. Tetapi saya meyakini gini teman-teman, di atas aktivitas praktis politik kita itu ada yang namanya sebagai etika politik ya. Teman-teman yang pernah belajar filsafat, teman-teman yang pernah belajar sejarah, hukum dan sebagainya, tentu etika politik adalah prinsip tertinggi dalam kita berpolitik. Teman-teman bisa menilai statement saya seperti apa kaitannya dengan realitas politik kita hari ini. Pelanggaran kode etik dalam putusan 90, teman-teman bisa merespon, menilai putusan itu seperti apa. Tapi kita sepakat bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kemudian campur menguntungkan salah satu kandidat tertentu dan kita bisa dalam proses itu. Nah, terakhir ya dari saya kaitannya dengan indeks EIU dan tadi Freedom House. Indeks ini dirilis setiap tahun dan skor kita terbaru adalah 6,71 tahun 2022. Pada poin itu kenapa kita mendapatkan skor 6,71 ya, secara demokratis pemilu kita sudah berjalan reguler 5 tahunan, akan tetapi pada poin kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kita masih ada catatan di situ. Saya lupa angka detailnya, nanti teman-teman bisa cek pada laporan EIU tahun 2022 bahwa indeks
yang menjadikan Indonesia itu masih cacat kaitannya dengan demokrasi adalah selain penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal, masih adanya korupsi, nepotisme, kemudian intervensi militer dan sebagainya. Pada sisi lain adalah tadi kebebasan keberagamaan, kemudian kebebasan kita dalam berpendapat, kebebasan pers itu masih menjadi catatan. Kita teman-teman tahu beberapa tahun yang lalu adanya kriminalisasi terhadap aktivis pers ya, aktivis mahasiswa, dan itu kemudian menjadi catatan penting dari riset IAIU ini. Ini saya kutip berdasarkan laporan IAIU tahun 2022. Nah kan tadi teman-teman, mana Bawaslu edukasi kaum pemuda. Pertama di Bawaslu kita akan dibentuk relawan patroli cyber. Di sini ada koordinatornya, Mas Salsa, bisa berdiri Mbak? Kaum milenial atau Gen Z untuk berperan kaitannya bagaimana kita melakukan pengawasan kaitannya tentang konten-konten yang ada di media sosial. Jadi Bawaslu itu akan bahasanya itu mengajak unsur mahasiswa, gitu kan, terutama yang hadir di sini, monggo bisa nanti berkoordinasi dengan Mbak Salsa. Nanti kalau bisa nanti Mbak Salsa memperkenalkan diri dan coba ceritakan apa saja sih yang akan dilakukan oleh relawan cyber. Nanti ya Mas Salsa ya di akhir. Kabupaten Brebes itu akan membentuk relawan patroli cyber yang sebenarnya itu juga dibentuk dari Bawaslu Provinsi dan juga dibentuk oleh Bawaslu Pusat. Kaitannya tentang bagaimana kita nanti akan menangkal video-video hoax yang ada misalkan di media sosial atau misalkan di media yang lainnya. Nanti bersama-sama kita bahasanya itu kita proses apakah video ini sesuai enggak, nyata enggak, atau hoax. Ternyata videonya hoax, nah teman-teman patroli itu nanti bisa menyampaikan. Itu yang pertama. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu itu kaitannya tentang bagaimana kita memompa semangat kaum pemuda kaitannya tentang partisipasi mereka dalam pengawasan pemilu. Itu ya salah satunya ini di akal sesuatu bagaimana kita memberikan penyadaran kepada teman-teman muda atau teman-teman mahasiswa hari ini, dan juga pendidikan sesuatu yang ada di sekolah juga kita masuk ke sana. Terus di masyarakat, pembentukan desa pengawasan dan desa aku atau desa anti politik uang, kita bergaul dengan masyarakat, kita berdiskusi hampir sama seperti tadi diskusinya dari masyarakat itu kaitannya tentang ada pertanyaan kaitannya tentang politik uang. Sebenarnya mereka tahu politik uang itu seperti apa, gitu kan? Politik uang itu tahu mereka seperti apa, tapi ada beberapa hal yang akhirnya mereka apa ya, benar kata Pak Mas Renaldi itu bahasnya karena kebutuhan. Nah kita masuk ke sana, kita berikan kesadaran, Bu, kalau misalkan suara Anda dibeli sekian ribu dikali sekian tahun, 5 tahun, berapa satu hari itu kan? Iya ya Mas, lebih murah daripada harga permen katanya kan. Nah makanya jangan sampai itu suara Anda itu dijual dengan harga murah. Suara ibu Anda itu adalah suara penentu nasib bangsa ke depan, nasib pemimpin yang akan memimpin bangsa ini.